Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Saya Lutfiana Farihaizatunisa, absen 17. Saya Aprilia Rahmawati, absen 7. Saya Ivana Sri Rahmawati, absen 15. Saya Nalati Pesana Susyada, absen 24. Kami akan berbagi ilmu tentang informatika bab 5, jaringan komputer dan internet. Selamat menyaksikan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi data yang dibangun dengan hardware dan software. Setiap perangkat di jaringan punya identitas unik yang disebut alamat IP. Nah, apa itu jaringan komputer? Berdasarkan jangkauannya, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan lokal dan internet. Mari simak video ini untuk lebih lengkapnya ya. Jaringan lokal atau LAN, area terbatas, misalnya di rumah atau di sekolah. Dan internet, yaitu jangkauan sangat luas, bahkan lintas negara. Nah, jaringan lokal adalah jaringan yang menghubungkan komputer atau perangkat dalam wilayah terbatas, seperti rumah, sekolah, kampus, dan kantor. Bisa berkabel atau nirkabel. Jaringan ini disebut juga LAN. Untuk mengaksesnya, perangkat harus terhubung dulu ke jaringan LAN. Pada tingkat paling sederhana, LAN bisa terdiri dari dua perangkat. Pada tingkat paling sederhana, LAN bisa terdiri dari dua perangkat. Jika lebih dari dua perangkat, perlu alat tambahan, yaitu switch. Itu adalah menghubungkan perangkat dalam jaringan yang sama, dan router, yaitu menghubungkan perangkat dari dua jaringan yang berbeda. Alamat IP menentukan apakah perangkat berada di jaringan yang sama atau berbeda. Switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke tujuan. Protokol jaringan adalah aturan atau prosedur yang harus diikuti agar perangkat bisa saling berkomunikasi dan mengirim data dengan benar. Internetwork adalah jaringan antar jaringan komputer yang jangkauannya sangat luas, bisa satu negara hingga seluruh dunia. Untuk menggunakannya, perangkat perlu layanan internet dari ISP. Nah, apa saja contoh dari layanan internet ya? Beberapa layanan internet antaranya komunikasi, yaitu email dan chat. Yang kedua ada diskusi, mails atau grup online. Yang ketiga ada web. Yang kelima ada transfer file, download atau upload. TCP atau IP adalah protokol standar global untuk pertukaran data berbasis paket. Aplikasi yang berjalan di atas protokol tersebut disebut klien dan programnya disebut aplikasi klien. Syarat agar perangkat bisa terhubung ke internet, yang pertama ada hardware pendukung, yang kedua ada software pendukung, yang ketiga terdaftar ke ISP. Konfigurasi jaringan komputer. Terdapat dua komponen dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node adalah titik perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data dalam sebuah jaringan. Contohnya perangkat seperti komputer, HP, switch, dan router. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antar node yang lain dalam sebuah jaringan. Contohnya dalam jaringan komputer meliputi URL untuk membuka halaman web. Routing pada jaringan komputer adalah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Pada sebuah router biasanya terdapat sebuah
tabel routing yang menyimpan informasi router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Proses routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data dikirim antar dua buah perangkat. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengguna yang menerima data dari satu perangkat ke perangkat lain. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Perangkat lain. Kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu 1. Jarak pada BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Semakin dekat, maka semakin kuat. 3. Halangan. Meskipun ponsel berada di dekat BTS, jika kita berada dengan penghalang tembok besi dan lain-lain, sinyal akan melemah. 4. Cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer, jadi saat cuaca buruk, sinyal akan melemah dan sebaliknya. Pernahkah kalian menggunakan internet? Pernahkah kalian saat membuka sebuah internet ternyata ada sebuah pesan yang mengatakan bahwa website tersebut diblokir atau tidak bisa diakses? Biasanya itu bukan masalah pada internet kalian, tetapi website yang sedang dibuka itu berbahaya sehingga pemerintah membatasi aksesnya. Program pemerintah yang membatasi akses website dengan cara diblokir dinamakan internet positif. Apa itu internet positif? Internet positif istilah yang biasa digunakan untuk aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Internet positif mulai digalakkan sejak 17 Juli 2014. Internet positif memblokir situs-situs yang berisi konten negatif seperti pornografi, hoaks, sara, atau website yang berpotensi mencuri data pribadi. Pemblokiran ini dilakukan untuk melindungi pengguna dari pencuri data seperti username, password, maupun PIN. Ada dua ancaman di internet, yaitu web phishing dan peraturan keamanan di browser. Web phishing adalah situs web palsu yang dibuat menyerupai situs resmi untuk menipu dan mencuri data sensitif pengguna seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Yang kedua, peraturan keamanan di browser adalah sekumpulan fitur dan kebijakan untuk melindungi pengguna dari ancaman siber seperti malware dan phishing saat menjelajahi web.